Adipati Warga Utomo I terbunuh. Sultan Pajang mengaku khilaf dan bertanggung jawab. Sultan Hadiwijaya dari Kesultanan Pajang ternyata merupakan sosok yang kesatria dan mau mengakui kesalahan dirinya kepada anak buahnya. Setelah diketahui kedua utusan Tumenggung telanjur membunuh Adipati Wirasaba Warga Utomo I dalam suatu pisauanan dan mendapatkan laporan bahwa ada kesalahpahaman yang mengakibatkan kematian Warga Utomo I. Sultan Pajang tidak berkelit atau marah, tetapi mengakui bahwa dirinya yang khilaf dan menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas titah yang diberikan kepada para Tumenggung. Tragedi terbunuhnya Adipati Wirasaba inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya Kabupaten Banyumas dan sekitarnya, serta menempatkan Joko Kaiman sebagai penerus tahta meskipun dia hanya menantu sang adipati. Bahkan dalam perjalanan sejarah Banyumas, nama Joko Kaiman yang mendapat julukan Adipati Merapat saat ini namanya lebih harum dan legendaris dibandingkan dengan anak kandung Warga Utomo I. Ternyata julukan untuk Joko Kaiman bukan hanya Adipati Merapat, tetapi mendapat julukan Wedana Bupati karena menjadi pemuka adik-adik iparnya. Dan gelar resmi Joko Kaiman sesungguhnya adalah Kiai Raden Adipati Warga Utomo II yang menjadi penerus Adipati Warga Utomo I yang wafat. Kabupaten Wirasaba masih diliputi suasana berkabung ucapan bela sungkawa lewat surat dari para sahabat dan rekan Adipati yang masih berdatangan. Tampuk pimpinan Kadipaten untuk sementara dipegang oleh Patih yang mewakili Kiai Adipati sejak kepergiannya menghadapi Kanjeng Sultan. Putra almarhum tidak ada yang berani mengangkat dirinya sebagai adipati, menggantikan kedudukan ayahandanya sebelum ada izin dari Kasultan Pajang. Bahkan hati mereka masih diliputi rasa cemas dan penuh tanda tanya apa yang akan terjadi pada kadipaten ini. Betulkah laporan para saksi mata bahwa pembunuhan atas diri ayah tercinta mereka itu karena kekeliruan akibat fitnah pamannya, Demang Bayureka? Apakah itu bukan taktik busuk dan akal licik dari golongan tertentu saja untuk merebut kekuasaan? Sebelum ada keterangan resmi dari Kesultanan Pajang tentang peristiwa pembunuh itu, suasana kadipaten masih tetap diselimuti kabut, kegelapan, dan rasa kecemasan. Sementara itu Sultan Hadiwijaya sendiri setelah menerima laporan kedua Tumenggung, petugasnya yang merasa berdosa itu sangat menyesal dan terharu. Sultan merasa bertanggung jawab atas pembunuhan itu. Kalian berdua tidak bersalah, Tumenggung. Akulah yang hilaf dan akulah yang bertanggung jawab atas peristiwa ini, kata Sultan kepada kedua Tumenggung yang sedang harap-harap cemas menantikan pidana apa yang akan dijatuhkan kepadanya. Tumenggung tampak boyo. Tokoh Kasultanan Pajang ditugaskan membawa surat yang ditunjukkan kepada keluarga Adipati Warga Utomo I almarhum, serta sekaligus ditugasi untuk menjelaskan tentang peristiwa pembunuhan yang tidak disengaja itu. Setelah tiba di Kadipaten Wirasaba, Tumenggung Tambak Boyo mengumpulkan para putra dan menantu almarhum serta para kadang sentana untuk menjelaskan duduk persoalan wafatnya Adipati Warga Utomo I yang
diperkuat dengan surat resmi dari Kanjeng Sultan yang sekaligus berisi panggilan kepada salah seorang putra almarhum. Namun dalam surat panggilan itu tidak disebutkan untuk keperluan apa putra almarhum dipanggil menghadap ke Pajang. Khawatir akan senasib dengan ayahanda, maka putra Kiai Adipati bersikeras tidak mau menghadap memenuhi panggilan Kanjeng Sultan. Ia tidak percaya sepenuhnya terhadap penjelasan Tumenggung Tambak Boyo. Jangan-jangan itu hanya suatu tipu muslihat belaka. Akhirnya Tumenggung Tambak Boyo minta agar menantu Kiai Adipati Warga Utomo I yang datang memenuhi panggilan Kanjeng Sultan. Oleh Joko Kaiman, menantu almarhum menerima tawaran itu dengan hati cemas. Namun hal itu dianggapnya sebagai tugas negara yang wajib dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kepada para adik iparnya, Joko Kaiman mohon agar seandainya dapat kembali dengan selamat dan mendapat anugerah dan Kanjeng Sultan, jangan sampai ada di antara mereka yang iri hati atau kecewa. Namun sebaliknya, apabila ia mendapat hukuman dari Sultan Pajang, maka ia tanggung sendiri. Saudara-saudara dan para pejabat kadipaten menyetujuinya. Konon hanya istrinya Rara Kartiah yang kurang sepakat. Namun ia bertekad menghadapi kendala-kendala berupa apapun demi kesetiaan dan ketaatannya kepada Kesultanan Pajang. Maka berangkatlah Raden Joko Kaiman, putra menantu almarhum Kiai Adipati Warga Utomo I, bersama Tumenggung Tambak Boyo memenuhi panggilan tugas Kanjeng Sultan Pajang. Apa yang terjadi? Ternyata di luar dugaan para keluarga Kiai Adipati, kedatangan menantu Kiai Adipati Wirasaba almarhum disambut dengan ramah tamah oleh Kanjeng Sultan. Joko Kaiman, mestinya aku mengharap kedatangan putra almarhum, namun engkau yang menghadap. Baiklah, aku ingin berbicara dengan engkau sebagai wakil pewaris Kadipaten Wirasaba. Kau tahu mengapa kau kupanggil? Tanya Kanjeng Sultan. Ampun 1000 ampun Gusti, hamba sama sekali tidak tahu apa maksud Gusti memanggil hamba, jawab Joko Kaiman pasrah. Baiklah Joko Kaiman, itu sesuatu yang terpuji, dan aku tidak akan memberi pidana apapun kepadamu, bahkan kepada siapapun yang tidak bersalah. Bahkan sebaliknya, Joko Kaiman, aku minta maaf kepada almarhum Adipati Wirasaba dengan segenap keluarga almarhum atas kekeliruan pidanaku kepada almarhum ayah mertuamu. Hal itu terjadi karena fitnah abdi dalam almarhum ayah mertuamu Ki Joko Suwarjo dan putranya Bayu Reka. Maka demi keadilan dan jalannya roda pemerintahan di Kadipaten Wirasaba segera pulih kembali, kau kuangkat menjadi Adipati Wirasaba menggantikan ayah mertuamu. Tentang pidana apa yang kujatuhkan kepada Ki Joko Suwarjo dan putranya Bayu Reka akan kutentukan kemudian. Demikian amanat Kanjeng Sultan Hadiwijaya kepada Joko Kaiman yang sama sekali di luar dugaannya. Setelah itu pulanglah Joko Kaiman ke Wirasaba dengan membawa surat kekancingan pengangkatannya sebagai Adipati Wirasaba dengan nama gelar Adipati Warga Utomo II, sama dengan ayah mertuanya, Jawa Nunggak Semi dalam istilahnya. Setelah sampai di Wirasaba dengan selamat, surat keputusan pengangkatannya dengan dikawal oleh para punggawa Kesultanan Pajang. Pengangkatannya sebagai Adipati Wirasaba VII segera disiarkan kepada para sentana serta para lurah dan para demang sekadipaten Wirasaba dalam suatu pertemuan besar di pendopo Kadipaten.
Pada kesempatan itu, Kiai Adipati Warga Utomo II mengumumkan kebijaksanaannya yang sangat terpuji, yaitu dengan ikhlas membagi wilayah Kadipaten Wirasaba yang luas itu menjadi 4 kadipaten kecil untuk adik-adik iparnya. Yang pertama, adik ipar yang tertua Ngapai Warga Wijaya diberi wilayah Wirasaba. Kedua, adik ipar yang kedua Ngapai Wirokusumo diberi wilayah Merten. Ketiga, adik ipar yang termuda Ngapai Wirayuda diberi wilayah Banjar Petambakan sebelah timur Kali Merawu. Kiai Adipati Warga Utomo II menjadi pemuka Wedana Bupati bertempat di Kejawar, Banyumas. Kebijaksanaan Kiai Adipati Warga Utomo II itu diterima dengan senang hati oleh para lurah dan demang, lebih-lebih oleh para adik iparnya, juga oleh Kanjeng Sultan sendiri. Usul kebijaksanaannya itu disetujuinya. Itulah sebabnya maka Kiai Adipati Warga Utomo II alias Joko Kaiman dikenal mendapat julukan Adipati Merapat.